Selanjutnya kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendalami kasus ini lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan adik dari Peggy Setiawan, yaitu ada Robi Setiawan dan juga kuasa hukum dari keluarga Peggy, ada Tony RM. Selamat sore Robi dan juga Pak Tony. Terima kasih telah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Mungkin kita ke Mas Robi dulu. Mas Robi, kita kan banyak mendengar informasi sebelumnya bahwa kakak atau adik ya, kalau dengan Peggy ya, kakak Anda, saya asumsikan, itu berganti identitas menjadi Robi. Nah, apakah itu benar atau sebenarnya Robi dan Peggy ini adalah dua orang yang berbeda? Ya, berbeda ya. Iya, berbeda. Ya, Mas Robi, kita belum bisa mendengar suara Anda tadi. Jadi artinya bahwa... Ya. Baik. Berbeda. Anda ini hubungannya apa sih dengan Peggy ini sebenarnya? Kakak adik. Kakak adik. Siapa kakaknya? Peggy atau Anda? Peggy. Oke. Jadi menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan adanya dugaan bahwa Peggy ini berganti identitas menjadi Peggy? Menjadi Robi maksud saya. Karena itu nama gaul katanya. Baik, jadi artinya Peggy juga sering dipanggil Robi karena itu adalah nama gaul, begitu? Iya, benar. Oke, nah dari keterangan sebelumnya, Suharsono mengatakan kan bahwa Anda, Peggy, kemudian teman Anda Suharsono, Ibnu, itu di 27 Agustus silam itu posisinya sedang di Bandung. Apakah benar? Iya, benar. Nah, pada saat itu ada kebutuhan apa Anda berada di Bandung pada saat itu? Ya karena buat lain adik-adiknya kerja. Ya. Oh, oke. Berarti Anda sedang bekerja. Di mana kerjanya tepatnya itu, Mas Robi? Lupa ya. Gimana? Lupa. Oke. Nah, mungkin pada saat itu bisa digambarkan posisi Anda di 27 Agustus ini sedang berada di mana sih? Di Bandungnya ini sedang beraktivitas apa? Bekerja seperti biasa kah atau bagaimana? Ya, bekerja. Bekerja ya. Bekerja sebagai apa pada saat itu, Mas Robi dan juga Peggy di sana? Bangunan. Bangunan ya. Oke. Ya. Baik. Kalau misalnya Anda bisa menjelaskan begitu pada saat 27 pada saat kejadian 20 Agustus 2016 ini, pada tanggal 2, pada hari itu Anda posisinya berada di mana? Di malam itu tepatnya. Apakah Anda masih ingat? Ada di Bandung. Ya. Ada di Bedeng. Lagi ngapain tuh Mas pada saat itu? Ingat nggak? Ingat, lagi tiduran. Oke, berarti pada saat itu lagi nggak ngapa-ngapain ya? Ya. Nah, kalau Mas Robi ini sendiri sudah dimintai keterangan kah oleh pihak kepolisian? Karena kan Mbak Luciana kan sudah dimintai kemarin. Kalau Mas Robi sendiri sudah dipanggil polisi kah? Belum ada pemanggilan soal ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga, ini kan teman-temannya Mas Robi, Suharsono misalnya itu dipanggil, Ibnu dipanggil. Apakah mereka bisa memberikan keterangan terkait dengan posisi Peggy pada saat malam itu ada di mana? Ada di Bandung. Di Bandung ya? Anda meyakini hal itu ya? Ya. Baik. Iya, benar. Mas Tony mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kita kan tahu bahwa setelah adiknya kemarin dipanggil, adik dari Peggy, ini kan rekan-rekannya dipanggil kembali ya. Yang Anda lihat dari upaya pemanggilan ini, apakah ada upaya klarifikasi dari pihak kepolisian tentang keberadaan Peggy pada saat itu, Mas Tony? Iya, jadi adiknya Peggy Setiawan, Luciana, memang dipanggil itu ditanya seputar keberadaan kakaknya. Dan memang sudah dijawab bekerja di Bandung. Itu intinya. Baik. Sebelumnya kan Suharsono juga mengatakan bahwa pada saat kejadian ini mereka semua ada di Bandung, termasuk juga Robi juga pada saat itu ada di Bandung. Apakah ada fakta-fakta lain yang menguatkan selain dari keterangan dari Suharsono, Ibnu begitu ya, dan juga Suparman terkait dengan posisi Peggy pada saat malam kejadian ini?
Iya, jadi selain keterangan saksi-saksi itu, ya, memang saya juga tim kuasa hukum ini mendapatkan catatan pembayaran ya, catatan pembayaran gaji. Nah, jadi Ibu Yanti ya, salah satu partner, salah satu tim ini kan meminta bukti selain keterangan saksi ya. Nah, kemudian diberikanlah oleh Pak Rudiana, Pak Rudi, diberikan oleh Pak Rudi. Jadi Pak Rudi ini kan pemborong, bapaknya Peggy Setiawan, bapaknya Robi kan. Nah, jadi dia pemborongnya itu. Nah, karena kerja sama dia pemborongnya, lalu minta bukti pembayaran pada saat tahun 2016. Nah, memang diberikan nih, kan mintanya itu minta catatan Peggy Setiawan, diberikanlah seperti ini ya. Nah, di sini ya, ini ada catatan tanggal 26 Agustus. Oke. Ya. 26 Agustus ini 2016 ya. Ini kan mingguan ini, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini 26 Agustus 2016 ya. Kemudian 2 September 2016. Jadi ini seminggu. Jadi kan seminggu. 19 Agustus kemudian ke 26, 7 hari. Kemudian 26 Agustus 2016 ke 2 September ya. Nah, artinya dari tanggal 26 Agustus ke tanggal 2 September ini ya. Ini kan berarti berangkat terus ini. Oke, apakah kemudian memang ketika menerima gaji ini apa hubungannya dengan Peggy yang pada saat itu apakah ada di Cirebon atau di Bandung? Apakah untuk menerima gaji itu posisi Peggy harus ada di Bandung? Ya, kalau berada di Cirebon tentu tidak menerima gaji kan, karena harian ya. Kuli bangunan itu dibayar harian ya. Kemudian pembayarannya itu gajiannya itu tiap minggu. Nah, jadi artinya kalau tidak bekerja ya itu tidak digaji, Pak. Nah, kalau tidak bekerja mungkin catatan tanggal 20, kalau tidak bekerja ya tanggal 26 ke tanggal 2 September ini nggak ada kan, Pak. Baik. Ya, Artinya itu yang jadi, Anda yakini bahwa ini akan menjadi alibi bagi keberadaan Peggy yang pada saat itu ada di Bandung begitu ya. Sebelumnya Bandung, juga ya. Jadi rekan Peggy Suarsono juga mengatakan bahwa pada malam itu Peggy dan Robi mengantarnya ke terminal, tapi hanya si Suarsono ini yang kembali ke Cirebon. Apakah ini bisa dibuktikan begitu dalam keterangannya? Karena kan kita tahu bahwa 8 tahun itu kan sudah lama ya. Kadang-kadang kita juga melupakan begitu kan kejadian sebulan 2 bulan lalu begitu. Iya, jadi karena bukan satu orang ya, ada 3 orang yang mengantar Suharsono dari Bandung pulang ke Cirebon itu, yaitu Robi, Ibnu, dan Peggy, ya, Peggy Setiawan. Karena 3 orang, Peggy Setiawan ini kan tidak bisa dimintai keterangan ya oleh pihak kami ya, oleh kuasa hukum. Nah, jadi yang bisa dimintai keterangan ini Robi kan, nah Robi dan Ibnu ya yang mengantar. Nah, memang mengatakan bahwa benar bahwa dia ini mengantar Peggy Setiawan ya, Robi ya, sampai ke jalan raya ya. Nah, kemudian balik ya, setelah balik itu tidur dan Suparman juga yang ikut tidur di situ pada saat mereka nganter bertiga itu, nganter Suharsono, Suparman itu tidur. Nah, jam 12 Suparman bangun itu melihat Peggy Setiawan masih tidur di samping pintu, dekat pintu. Nah, tapi dia tidak tahu kalau Suharsono pulang ke Cirebon. Besok paginya tanggal 28 ketika mau kerja, Suharsono menanyakan ke Peggy, "Mana Pak bukan Suharsono, maaf. Suparman menanyakan ke Peggy, "Mana Suharsono? Bondol, mana Bondol?" Nah, Bondol pulang. Nah, jadi dari rangkaian itu bahwa memang Peggy Setiawan ini saling mengetahui berada di Bandung. Lalu kemudian pulangnya tanggal berapa? Nah, Suharsono mengatakan pada saat pulang itu tanggal 27 Agustus 2016. Dari mana dia bisa tahu pulangnya tanggal 27 Agustus 2016?
Dia memastikan pulangnya tanggal 27 Agustus 2016 sendirian itu yang diantar sampai ke jalan raya oleh mereka bertiga itu ya. Pada saat sampai Cirebon itu ada kecelakaan di flyover di situ. Jadi dia melihat yang belakangan kemudian peristiwa itu adalah diketahui peristiwa pembunuhan itu. Pak Tony, ini juga yang kemudian kita ingin pertanyakan adalah setelah rangkaian ini, kemudian pihak kepolisian kan sebenarnya sempat menggeledah dari rumah dari Peggy Setiawan kalau kita ingin di tahun 2016 itu. Nah, apa kemudian yang menyebabkan polisi mencurigai keterlibatan Peggy sejak awal ketika kemudian Peggy sendiri tidak berada di Bandung pada saat itu? Mungkin bisa Anda sedikit singgung soal itu. Ya, jadi makanya kan di sini kami ini bingung ya sama aparat kepolisian yang menangani pada saat itu. Karena kalau memang sejak awal ya sudah matang, sudah mantap ya bahwa Peggy alias Peron itu adalah Peggy Setiawan, kan pada saat 2016 beberapa hari setelah kejadian kemudian digerebek ya, kemudian motornya itu diamankan, 2 motor ya, Smash dan Jupiter ya, diamankan. Kemudian ibunya kan kasih tahu bahwa sedang bekerja di Bandung. Dan ibunya merasa bahwa anaknya itu tidak ikut melakukan tindak pidana, tidak ikut geng motor, sehingga kooperatif dikasih tahu di Bandung. Kan gitu. Kenapa tidak dikejar kan gitu, Pak? Oke. Kita terakhir ke Mas siapa namanya? Mas Tony. Robi, sorry ya, Mas Robi. Mas Robi, terakhir terkait dengan apakah kemudian Anda pernah tahu begitu Peggy ini terlibat dalam geng motor atau enggak sih? Anda tahu nggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Anda juga meyakini bahwa Peggy ini korban salah tangkap begitu? Iya, meyakini. Baik. Kita akan buktikan tentunya semua keterangan ini di pengadilan nanti. Terima kasih Mas Robi dan juga Mas Tony telah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Semoga sehat selalu Mas semuanya.